Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Masih bersama saya Agung Satria Putro, atlet Saintek Nutrition Indonesia, dan bersama dengan Dr. Seso. Iya mas, Kita sudah kurang lebih 8 bulan ya nggak ketemu ya. sudah 8 bulan. Terakhir bahas testosteron dan decabolin. Ya, Betul. betul ya. Dan ada pertama awal tuh suplemen-suplemen kayak Suplemen juga. whey dan lain Oh, sebagainya. oke, banyak ya. Jadi ini udah pertemuan ketiga nggak salah ya? Pertemuan ketiga, betul ya. Ketiga ya. Ketiga tundanya lumayan lama ya, Lumayan lama ya. karena banyak kesibukan dan acara dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman, di sini kami hanya mengedukasi, sharing is calling, tidak mau menggurui, tidak mau melarang, dan semua adalah pilihan masing-masing. Betul ya, Dok, ya? Betul mas. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih pada Lemario selaku manajer di Tulip Living Jogja sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berada di sini ya, untuk tag-nya ya. Langsung aja, pembahasannya adalah stanozol atau winstrol. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman fitness sudah pada tahu lah, saya nggak perlu jelaskan itu ya. Mhm. Gini dok, yang pertama yang saya tanyakan adalah stanozol, winstrol, kan ada yang oral, ada yang injek. Betul. Kata orang, kalau yang oral itu lebih berbahaya karena melewati organ. Mhm. Kalau yang injek itu lebih soft lah, dalam arti tidak terlalu berbahaya. Itu bagaimana? Oke, sebenarnya sama saja. Oke. Sama saja. Nah sekarang saya kembali ke Mas Agung. Mengerti stanozolol atau winstrol itu sebagai apa? Ya. Karena yang namanya kita tahu bahwa anabolic androgenik steroid gitu ya. Nah itu ada bisa efeknya anabolik dan androgenik. Betul. Betul ya. Mhm. Nah kalau misalnya yang stanozolol dan winstrol ini itu sebenarnya isinya sama. Isinya sama ya. Ya. Oke. Dia sifatnya anabolik. Sifatnya anabolik. Betul. Sehingga efeknya diharapkan untuk pertumbuhan massa otot. Oke. Gitu ya, Nah. pertumbuhan massa otot. Cuma memang orang bisa mengenalnya winstrol itu lebih yang ke injeksi. Winstrol Injeksi. Ya, injeksi betul. Suntik. winstrol ya, suntik, injeksi atau suntik. Ya, Sedangkan yang stanozolol itu Oral. oral. Betul. Betul ya. Mhm. Nah, sebenarnya stanozolol juga ada yang bentuk injeksi, Ya. untuk injeksi. Oh gitu. Yang diperbolehkan penggunaannya stanozolol itu yang injeksi sebenarnya. Oh sebenarnya injeksi malah. Iya, stanozolol yang injeksi sebenarnya. Mohon maaf kok, suaranya keras dok. Oh iya. Jadi Stanozolol yang injeksi itu yang diboleh dipergunakan. yang dipergunakan di Amerika. Oh di Amerika. Ya. Oke. Dan berkaitan dengan livestock sebenarnya. Jadi Oke. untuk peternakan dan lain sebagainya. Untuk peternakan ya. Iya, lebih banyak digunakan untuk mengembangkan massa otot untuk Hewan. hewan-hewan. Ini Hewan kita- ternak. Ini kita pakai untuk manusia. Betul sekali. Oh. Dan di sana yang boleh untuk hewan tuh yang disuntik. Iya. Nah, kita gunakan untuk manusia. Iya, pakai yang Betul. oral lagi ya. Pakai yang oral. Nah, dok, gimana sih kalau misalnya oral sama injeksi, Mhm. gitu ya? Oral sama suntik. Tadi banyak yang bilang bahwa kalau suntik itu nggak merusak. Efeknya sedikit. Efeknya lebih sedikit, Karena gitu. katanya langsung masuk ke pembuluh darah. Oke, gitu. kalau yang oral itu harus masuk. Lambung, liver dan lain gitu. Sehingga enggak, sebenarnya si stanozolol itu semua di metabolisme di liver. Oke. Baik oral maupun yang injeksi, dia Aha. akan kembali ke liver. Liver dulu. Iya, Oke. karena harus di metabolisme, dijadikan bahan aktifnya di liver. Oke. Nah, terus gimana sih dok? Malahan yang lebih berbahaya berdasarkan penelitian yang injeksi. Wah, serius? Tuh, kenapa lebih berbahaya Hmm. gitu ya? Karena namanya di dalam bentuk suntikan, Heeh. dia akan tetap berada di dalam tubuh lebih lama. Oke. Lebih lama, lebih punya efek terhadap tubuh lebih lama, lebih panjang Oke. dibanding oral. Dan semua tergantung dengan berapa lama kita makainya oral itu. Kalau kita penggunaan oral cuma satu kali gitu ya, minumnya satu tablet saja, Hmm. berarti efeknya kan nggak terlalu sebanyak kalau kita minumnya 3 bulan terus-terusan. Sedangkan stanozolol itu digunakannya setiap hari ya mas. Iya betul. Setiap hari. Dosisnya berapa? Wah, ada 10 mas. mg.
berapa? 1 ml itu 100 mg. Satu butir 10 Stanozol mg. 1 butir 10 mg. 10 Kalau miligram. Winstrol kan 1 mili 100. 100 mg. Stanozol 10 mg ya. Ah, ah. Sedangkan yang saya baca penelitian yang ada yang dibukukan di jurnal ya, itu penggunaan yang masih dalam batas ada efeknya gimana gitu ya, dilihat itu maksimal 8 mg setiap hari. Setiap hari 8 mg. 8 mg. Yang saya tahu kalau oral itu, kalau kata orang-orang ya, minum sehari 5 dok, berarti 50 mg minimal. Katanya baru ngefek di badan. Nah, itu jadi berkali-kali lipat. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, dosisnya dinaikin 5-20 kali lipatnya. Ya itu karena teriakan oral itu. Betul kan? Biasanya di Gimana? cycling kan, seminggu 1, minggu kedua 2, 20, Ada yang langsung, terus yang ketiga 3, 4, 4, terus stop dulu seminggu baru ulang lagi. ada yang langsung kok. Lalu dari awal stabil, malah makin naik. Nah, saya berdasarkan yang penelitian dilihat efek sampingnya berapa, bagaimana, itu yang terbukukan, Hah? yang dilihat sama peneliti cuma sampai maksimal 8 mg setiap hari selama 3 minggu, stop dulu seminggu, tambah lagi 3 minggu. Oh gitu. Jadi yang sekarang penggunaan yang saat ini berarti kan berkali-kali lipat. Oke, Kita nggak oke. tahu efek sampingnya gimana. Kalau yang injek sama, Injek sama, jadi tetap kan 8 mg. injek itu penelitiannya nggak terlalu banyak sebanyak yang ini. Jadi gitu. Jadi kan karena sekarang penelitiannya nggak yang digunain. Sedangkan kalau mau tahu deh ya, yang ada di dunia, ya dunia, saya bilang dunia fitness lah ya, yang make lah ya. Winstrol itu orang injek seminggu 3 kali loh dok. Sekali injek 1 mili, 1 mili itu isinya 100 mg. Berarti dosisnya luar biasa. 300. Ya? Oh, iya. Nah, berarti kan efek sampingnya gimana? Nah, di sekarang Kolesterol. penelitian efek sampingnya juga dilihat tuh kan saat ini sayangnya di dunia kedokteran masih terbatas hewan. Oke. Uji coba ya, Belum hewan uji coba coba manusia ya. Betul. Dikatakan penggunaan Winstrol, stanozolol itu karena dia di metabolisme di liver, dia ada efek di liver. Efeknya apa? Sangat toksik. Hepatotoksik. Oh. Jadi toksik terhadap liver. Bisa menyebabkan kanker pada liver. Dan berkaitan katanya dengan prematur aging dari liver. Akan merusak liver. Berarti poinnya pokoknya intinya oral ataupun injek itu di organ tubuh atau khususnya liver itu sama-sama berbahaya ya. Betul. Nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan, sama-sama bahaya. Justru malah yang injek itu malah Lebih bertahan lama. lebih bertahan lama ya. Terus itu jadi akhirnya oral sama injek mendingan apa? Ya itu sama-sama dia steroid dan dosisnya sekarang ternyata lebih besar daripada penelitian yang ada. Betul. Oke. Karena orang trial and error ternyata kok efeknya kurang maksimal ya, ditambah lagi tambah lagi. Nah sekarang yang kedua dok, yang saya rasain ya. Ketika itu kan sebenarnya kalau orang dunia fitness itu kayak mau lomba lah, kita bicara mau lomba, itu dipakai untuk diet. Oke. Ketika saya pakai itu yang saya rasakan itu kok, mohon maaf ya, saya kok hasrat ngaceng itu kok nggak ada ya? Oke. Atau ereksi itu kok libidonya turun gitu, bener nggak sih itu? Oke. Coba yang keras dok, jadi biar teman pada tahu. Oke. Jadi bahwa stanozolol, Winstrol itu adalah dia substitusi ya, ibaratnya testosteron sintetik. Testosteron sintetik. Nah, testosteron sintetik jika disuntikan ke tubuh itu akan menurunkan produksi testosteron dalam tubuh. Sedangkan produksi testosteron dalam tubuh dihasilkan oleh si testis atau buah pelihat. Kalau produksi testosteron dalam tubuh menurun, Otomatis nggak gini ya. ereksi tidak maksimal gitu ya. Ya. Biasanya apa tandanya pagi ereksi atau tidak. Oke. Terus yang kedua, bisa terjadi gangguan kesuburan. Suburan. Berarti bukan karena dietnya ya, karena kita ngurangin karbohidrat sehingga ereksinya kita nggak gitu, bukan karena itu ya. Terus pengaruh dari Winstrolnya itu sendiri sama stanozol itu ya? Testosteronnya itu kan. Oh, karena menggunakan Winstrol itu sehingga testosteronnya menurun lah gitu ya. Testosteron dalam tubuh menurun. Oke. Sedangkan penting untuk kesuburan, Mm-mm. untuk ereksi itu adalah testosteron yang dari dalam Oke. tubuh. Berarti bener lah itu ya, berarti menurun gara-gara itu ya. Yang ketiga, kaitannya dengan kesuburan pria. Tadi sudah kita Sudah jawab ya. saya jawab ya. Menurunkan testosteron, Sehingga produksi sperma juga menurun. Dan kalau pemakaian yang tanpa ada waktu jeda dan atau mungkin ya, Terus-terusan. pengobatan terus-terusan itu bisa bikin mandul. Mandul.
Mandul tuh. mandul. Dan bisa kembali dok kalau misalnya saya stop, kapan saya bisa akhirnya testosteron saya normal lagi? Itu semua tergantung waktu ya, berapa lama penggunaannya, dan masing-masing orang beda-beda. Oke. Menurut literatur memang 6 bulan harusnya sudah kembali lagi, Kembali lagi. atau tapi ada juga yang sampai setahun bahkan bertahun-tahun, Waduh. tergantung berapa lama mati. Terakhir, ini saya lupa tadi pertanyaannya ya. Orang bilang katanya kalau stanozol atau winstrol tidak perlu PCT. PCT Apa semacam kayak Kembalikan hormon alami. apa ya, kasar ngomongnya itu kayak membalikan fungsi gitu. Katanya tidak perlu. kenapa tidak perlu? Ayo. Nah itu nggak tahu. Sebenarnya tetap perlu yo. Karena yang saya pahami itu ada beberapa steroid yang tidak perlu PCT. PCT itu maksudnya dalam arti mengembalikan fungsi hormonal gitu loh. tetap perlu. Oh, jadi gini, karena mungkin anggapannya bahwa tadi bahwa kan namanya steroid itu ada anabolik, ada androgenik. Nah mungkin anabolik ya termasuk. Ya, ini anabolik. Mm-mm. Dia efek androgeniknya negatif. Oke, Jadi sehingga nggak ada efek samping yang kayak jerawatan, rambut itu rontok tidak ada. Sehingga dibilang oh nggak usah perlu ini. Tapi perlu Sebenarnya perlu, tetap perlu. PCT Karena, tetap karena dia juga testosteron alaminya juga menurun. Berarti tetap pakai ACG ya maksudnya. Ya. Oke. Tapi Dan ini diperiksa dulu, Nas. oh ya tetap periksa dulu, tapi baru periksa dulu, ini penting ya. Kalau memang ada yang mau jadi atlet dan dia mau mengambil resiko, mau pakai itu nih, mau pakai ini bukan karena dokter Seso atau dokter Andrologi menganjurkan ya. Misalnya ada yang pengen kira-kira makainya itu Oke. secara hitungan teori yang ada. Oke, yang saya hanya berdasarkan ada di ini ya. Literatur di lah ya. Literatur ya. Uh-huh. Yang diteliti Yang diteliti. penambahan berat badan muscle ya. Uh-huh. Itu dengan dosis 6 mg setiap hari. Jadi hanya butuh kasar ngomongnya setengah potek itu aja 6 setiap mg hari. setiap hari selama bisa sampai 10 minggu. Selama sampai 10 minggu berarti Betul. sekitar hampir 3 Maksimal 10 minggu. 13 Itu dikatakan setengah bisa ya. 7 kilo. 7 kiloan ya. Hanya setengah, kasar ngomongnya 1 butir tok. Berarti kalau injek hanya 1 mili sedikit sekali itu ya. Oh iya. Terus berarti yang dipakai saat ini kan yang penelitian udah lama banget Iya lama banget Sekarang ya. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi udah- intinya pakainya masih seperti itulah ya. Jadi itu teman-teman, pembahasan tentang winstrol dan stanozol. Sekali lagi kita tidak menggurui, kita hanya mengedukasi, sharing is caring ya, benar ya. Jadi Dr. Seso, spesialis andrologi, memberitahukan sesuai dengan literatur yang ada, dan semoga kita bisa lebih bijak apabila ada teman-teman yang hanya sekedar mau coba-coba aja pakai. Ya kalau bisa dipikirin dulu, tapi kalau yang mau jadi atlet silakan, semua ada pilihan. Tapi jangan lupa lebih baik konsultasi ke dokter dan cek lab dulu ya, biar lebih efek sampingnya, efek sampingnya gimana ya, bisa ke- nanti ke- ada mengembalikan lagi seperti semula, dan efek sampingnya mengurangi efek samping yang ada gitu ya. Betul. Oke, thank you dokter. Yang kalian Mau. butuh Nanti kita stop dulu. Oke, sip. Jadi nanti ada Klan Butero ya, tunggu video selanjutnya.